Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Pinter Sinau. Di video kali ini, saya akan berbagi template kasir menggunakan Google Sheets. Jadi masih ada hubungannya dengan bisnis ataupun UMKM ya teman-teman ya. Hanya saja kali ini sangat sederhana karena kita fokus membuatkan catatan untuk penjualan produk kepada customer. Jadi kita awali dari daftar produk, kita masukkan dulu produk apa saja yang ingin kita jual beserta harganya, teman-teman. Contohnya seperti ini. Kita masukkan harganya. Ini harga jual ya, teman-teman ya. Ini boleh kalau ada mereknya ditambahkan sekalian, bisa, teman-teman. Kemudian ketika ada pelanggan yang membeli, kita melakukan transaksi, kita ke sheet kasir dan kita tambahkan nama produknya saja. Dia akan langsung keluar harganya dan kita masukkan jumlahnya. Kemudian kita masukkan produk lagi di sini. Nah, dia akan terhitung secara otomatis ya teman-teman ya, totalnya ya. Lalu kita juga bisa memasukkan jumlah uang yang dibayar. Dia kembaliannya juga akan langsung muncul di sini teman-teman. Dan sebelum kita simpan, kita juga bisa mencetak bukti pembayaran ini teman-teman. Misalnya kita blok dulu sampai ke bawah ya. Kita ke menu file dan kita pilih cetak. Atau langsung teman-teman tekan Ctrl P ya. Kemudian cetaknya kita pilih yang paling bawah ini ya teman-teman ya, sel yang dipilih. Lalu bisa teman-teman atur ukuran kertas dan juga pengaturan marginnya teman-teman. Ini bisa teman-teman cetak, teman-teman print ya, atau bisa juga teman-teman simpan dalam bentuk PDF sebagai bukti transaksi. Kemudian jika sudah, kita bisa simpan transaksi ini dengan mengklik tombol simpan. Dan datanya akan masuk ke sheet database ya teman-teman ya. Jadi di sini sudah ada waktu transaksinya, jam berapa, menit berapa, detik berapa. Sehingga nantinya akan memudahkan kita dalam melakukan tracking transaksi. Bagaimana cara membuatnya? Kita langsung saja ke tutorialnya. Tetapi sebelum itu, bagi teman-teman yang suka dengan channel ini, silakan klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan konten-konten menarik dari kami. Sudah tekan subscribe? Mantap. Kalau begitu kita lanjut ke cara pembuatannya. Let's go! Oke teman-teman, kita buat file yang baru. Kita kasih nama dulu. Di sini kita bikin tabelnya ya untuk daftar produk. Ini kita ganti dulu namanya. Di daftar produk ini kita ingin menambahkan nama dan juga harga. Kita atur dulu untuk format teksnya. Dan kita kasih border ya teman-teman ya. Terus yang tidak kita pakai kita hapus saja. Oke, ini kolomnya kita lebarkan sedikit ya. Ini harganya, formatnya saja yang kita rubah.
kita ganti format akuntansi. Nah, ini daftar produk cukup seperti ini teman-teman. Kemudian kita bikin sheet baru untuk kasirnya. Tambahkan sheet ya. Kita kasih nama dulu. Misalnya kita kasih judul ya di sini ya teman-teman ya. Ada nama tokonya. Kemudian alamat ya teman-teman ya. Mungkin nomor WhatsApp boleh ditambahkan juga. Lalu kita bikin tabelnya. Jadi ada nomor, kemudian nama produk, harga, di sebelahnya ada jumlah dan total. Misalkan ini kita tentukan dalam satu slip itu maksimal berapa transaksi atau berapa produk. Misalnya di sini kita buat 10 produk ya teman-teman ya. Nah, kira-kira di sini berarti. Sekarang kita buat untuk total bayarnya. Ada total, ada bayar, kemudian ada kembalian. Biar lebih jelas ya teman-teman ya. Nah, ini kita atur dulu untuk format teks, kemudian tampilan tabelnya kita atur sekalian ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jika sudah, ini bisa kita hapus saja untuk sel yang tidak dibutuhkan ya teman-teman ya. Itu juga dengan barisnya kita hilangkan saja. Jadi biar lebih rapi ya teman-teman ya. Untuk tampilannya kita bisa hilangkan garis kisinya. Sekarang kita buat beberapa formula di sheet kasir ini. Yang pertama adalah nomor. Jadi di sini ada 10 produk ya maksimal ya teman-teman ya dalam satu slip. Kita ingin supaya nomor ini muncul secara otomatis teman-teman. Artinya hanya ketika ada produk yang kita masukkan di sini. Kalau tidak ada, biarkan nomor ini kosong ya teman-teman ya. Kita akan menggunakan rumus di sini. Jadi kita menggunakan fungsi if di sini teman-teman. Kita ambil dari nama produk, yaitu sel di sebelahnya B5 ya. Kemudian tidak sama dengan ketika dia kosong ya. Jadi kita tambahkan tanda petik 2 kali seperti ini. Titik koma, kemudian ketika itu ada nama produknya atau datanya terisi, kita tampilkan pakai konta ya. Jadi ini kita hitung dulu. Kemudian kita klik lagi untuk sel B5-nya. Kita kunci dulu. Nah, di sini B5 sampai B5 sampai sel atau baris terkini ya maksudnya ya teman-teman ya. Jadi kita tulis manual berikutnya dengan titik 2 kita masukkan B5. Jadi masih di sel yang sama ya teman-teman ya. Kita kurung tutup, titik koma, kemudian kita kasih sel kosong lagi, ketik 2 kali ya.
kemudian kita kurung tutup. Nah, jadi di baris pertama atau di sel B5 ini rumusnya akan B5 sampai B5. Nanti ketika di bawahnya B5 sampai B6. Kemudian di sini B5 sampai B7 dan seterusnya, teman-teman. Maka dari itu B5 yang pertama ini kita kunci dulu. Ini tinggal di drag ya, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita buat rumus untuk menampilkan harganya. Nanti kita ambil dari nama produk ya, teman-teman ya. Jadi nama produk ini kita pakai drop down saja. Kita blok, lalu kita ke data dan validasi data. Kita tambahkan aturan. Kita pilih yang drop down dari rentang. Kita ambil dari daftar produk ya, teman-teman ya. Ini kita klik dulu kolomnya. Lalu kita blok dari A2 sampai A ya, teman-teman ya. Angkanya dihapus saja yang terakhir. Kita klik OK. Kemudian di opsi lanjutan kita pakai yang panas saja, teman-teman. Karena ini nanti kemungkinan akan dicetak juga. Supaya tidak terlihat ya drop-down-nya ya. Kalau sudah kita klik selesai. Bisa dites dulu ya, teman-teman ya. Oke, dia sudah keluar ya. Kalau sudah keluar, sekarang kita buat rumus untuk menampilkan harganya. Di sini kita pakai VLOOKUP ya, teman-teman ya. Kita pakai VLOOKUP, kita ambil data sumbernya dari nama produk. Misalkan di sini di B5. Lalu kita masukkan rentang pencariannya di daftar produk ya. Kemudian kita blok dulu. Ini harusnya sampai bawah. Tapi teman-teman ambil beberapa saja. Angka terakhirnya kita hapus. Kita kunci dulu, tekan F4. Titik koma, lalu kita hitung kolomnya ya, teman-teman ya. Di sini hanya ada 2, berarti jelas kolom kedua ya, karena kita ingin menampilkan harga di sini. Jadi 1, 2. Kita masukkan urutan kolomnya dan nilai false-nya atau angka 0. Oke, kita rapikan dulu dengan if error ya. Kita coba dulu, teman-teman. Oke, sudah tampil ya, teman-teman ya. Kalau sudah bisa tampil, kita drag saja rumusnya. Sekarang kita bikin rumus untuk menampilkan totalnya ya, teman-teman ya. Nah, di sini karena berhubungan dengan sel-sel sebelumnya ya, teman-teman ya. Jadi kita tambahkan if dan is blank dulu supaya ketika datanya masih kosong di sini tidak keluar nilai default, teman-teman. Seperti ini. Kemudian kita tentukan misalkan nilai apa yang kosong. Kita pilih di jumlah saja. Jadi kalau jumlahnya kosong, biarkan totalnya kosong juga, teman-teman. Kita klik di D5 berarti ya. Kita kurung tutup dulu, baru titik koma ya kalau is blank ya. Jangan lupa kurung tutupnya di is blank. Kemudian jika dia masih blank atau kosong, biarkan dia kosong ya. Kita petik 2 kali seperti ini. Kalau terisi, baru kita hitung di sini. Berarti harga dikali jumlah ya. Harga ada di C5 dikali jumlah ada di D5. Kita tarik dulu. Kita coba lagi ya.
Nah, jadi kalau saya selalu menghapus data yang saya coba ya teman-teman ya, supaya sekalian merapikan rumus ketika itu masih kosong. Karena banyak sekali rumus yang ketika kosong mengeluarkan nilai error atau nilai defaultnya ya teman-teman ya. Oke, urutannya sudah keluar ya teman-teman ya. Misalkan kita masukkan jumlahnya. Ya, dia sudah masuk di sini. Kemudian kita buat untuk totalnya teman-teman. Total yang bawah ya total bayar ya. Di sini kita pakai summary. Yang di atasnya saja langsung di blok saja teman-teman. Nah, seperti ini. Sekarang kita bikin rumus untuk kembalian. Jadi dari total bayar kita bisa menginputkan berapa uang yang dia bayarkan. Di total kembalian ini dari uang yang dia bayarkan di sel E16 dikurangi dengan total yang harus dia bayar. Akan kita masukkan dulu. Nah, dia pas ya kalau sudah ada yang dimasukkan ya. Nah, sekarang kalau belum ada yang dimasukkan supaya dia tetap kosong, kita pakai if dan is blank juga teman-teman di sini. Misalkan yang kita ambil datanya di sini saja di E16. Jadi kalau uang yang dia bayarkan belum kita inputkan, kembaliannya biarkan dia kosong saja. Di E16 ya teman-teman ya. Oke, misalkan seperti ini. Jadi kalau belum diisi bayarnya, dia biarkan kosong. Nah, ini sudah pas ya teman-teman ya. Kita coba tambahkan lagi. Satu lagi mungkin. Nah, ini nomor urutnya juga sudah keluar ya teman-teman ya. Nah, berarti ini kasirnya sudah siap digunakan ya teman-teman ya. Kita hapus dulu datanya. Nah, ini kalau menghapus hati-hati teman-teman, ada sel yang sudah ada rumusnya. Jadi kita hapus dari jumlah dan nama produknya saja kalau di kasir. Nanti akan kita buat otomatis ya, seperti saat membuat saldoku kemarin. Sekarang kita bikin database-nya dulu. Kita tambahkan sheet di sini. Kita kasih nama database. Kemudian kita buat tabelnya. Jadi kita awali dengan waktu transaksi. Jadi waktu transaksinya nanti tanggal berapa, jam berapa akan masuk ke data ini ya teman-teman ya. Kemudian produk. Jadi sesuai apa yang ada di kasir ini, produk, harga, jumlah, dan total ya teman-teman ya. Oke, kita atur sedikit untuk format teksnya. Kita kasih border ya teman-teman ya. Yang tidak kita pakai kita buang saja. Lalu ini kita atur ukurannya ya, biar dia lebih lebar di sini. Misalnya untuk waktu, harga, dan total kita ubah menjadi 150 ya. Dan produknya kita kasih lebar lagi 200. Kemudian formatnya ya teman-teman ya, jangan lupa diatur.
untuk waktu transaksi kita pilih format yang ini ya, tanggal waktu ini ya teman-teman ya. Jadi ada tanggalnya dan juga ada jamnya teman-teman. Kita pilih yang komplit. Untuk produk kita biarkan saja. Untuk harga dan total seperti biasa kita pakai accounting ya teman-teman ya. Totalnya juga sama, kita pilih format yang akuntansi. Jumlah kita atur saja supaya dia di tengah. Oke, kurang lebih seperti ini untuk tabel database-nya. Sekarang kita bikin fungsi penghubungnya ya, supaya data yang kita inputkan di kasir nanti dapat tersimpan ke database secara otomatis. Jadi kita pakai AppScript di sini. Di ekstensi ya teman-teman ya. Teman-teman langsung ke AppScript. Kita bikin fungsi inputannya dulu. Misalnya kita kasih nama input. Lalu kita bikin variabel-variabelnya ya teman-teman ya. Yang pertama adalah variabel sheet. Untuk nama variabel bebas, yang penting teman-teman paham bahwa itu adalah nama variabel. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya ya teman-teman ya. Jadi di sini sedikit mengulang penggunaan AppScript. Kita aktifkan dulu spreadsheet-nya. Kemudian kita buat variabel untuk menginputnya. Misalkan kita kasih nama variabel input. Nah, variabel input ini nanti di dalamnya kita ambilkan dari sheet yang sudah kita aktifkan di variabel sheet ya. Jadi dimasukkan namanya saja teman-teman. Seperti ini. Kita dapatkan nama sheet-nya. Jadi get sheet by name ya teman-teman ya. Nah, kita masukkan nama sheet inputannya. Di sini namanya kasir ya teman-teman ya, huruf kapital semua, tidak ada spasi. Jadi kita masukkan sama persis ya, harus presisi di sini ya teman-teman ya. Lalu kita bikin variabel database-nya. Misalkan biar singkat kita kasih nama DB. Kita ambil dari sheet yang aktif juga. Nama variabel saja, sheet. Masih sama ya, get sheet by name. Sekarang kita masukkan nama variabel atau sheet database-nya ya. Nah, di sini sheet database-nya kita kasih nama database, kebetulan sama. Jadi tinggal dimasukkan saja. Sekarang kita bikin variabel untuk data-data yang akan diinputkan. Di sini ada nama produk, harga, jumlah, dan total ya teman-teman ya. Kita mulai dari nama produk. Misalkan kita singkat 3 huruf saja ya seperti sebelumnya. Misalkan untuk nama produk kita kasih nama PRD seperti ini. Kita ambil dari variabel input, namanya saja. Sekarang kita ambil rentang selnya, getRank ya teman-teman ya. GetRank, kemudian kita lihat untuk variabel produk ya. Nah, kita akan memasukkan satu kolom ini ya teman-teman ya. Jadi rentangnya kita masukkan di sini dari B5 sampai ke B14 ya teman-teman ya. Jadi kita tuliskan saja secara manual seperti ini.
Jika sudah, kita ambil nilainya atau value-nya ya teman-teman ya. Oke, kita lihat dulu. Get ring, get values. Oke, sudah benar ya teman-teman ya. Sekarang kita butuh beberapa variabel lagi. Jadi baru satu tadi ya teman-teman ya. Kita butuh 3 lagi. Kita copy pastekan saja. Jadi tadi selain nama produk ada harga, jumlah, dan total ya teman-teman ya. Harga misalnya kita kasih nama seperti ini, HRG. Ini kita singkat saja ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman bingung mau dibuat lengkap juga boleh teman-teman. Misalnya seperti ini. Yang penting teman-teman paham kalau itu adalah nama variabel. Di sini saya buat singkat ya teman-teman ya. Sekarang kita ubah ringnya. Ini tadi kan urut ya teman-teman ya, nama produk, harga, jumlah, dan total. Jadi ada di kolom B, berarti harga di sini ya teman-teman ya, ada di kolom C. Berarti C5 sampai C14 ya teman-teman ya. Kita ganti saja. Jumlah ada di kolom D. Dan total ada di kolom E ya teman-teman ya. Bisa dicek dulu. P4 data inputan ya teman-teman ya. Sekarang kita tambahkan variabel untuk mengambil baris terakhir. Misalnya di sini kita kasih nama last row. Kita ambilnya di variabel database ya teman-teman ya. Jadi kita masukkan nama variabelnya db. Kita ambil ringnya. Di sini karena datanya tidak per sel ya teman-teman ya, artinya tidak menentu, bisa jadi 1 baris, 2 baris, ataupun 10 baris ya teman-teman ya. Maka kita masukkan di database-nya di kolom mulainya teman-teman, atau di rentang kolom mulainya. Di B sampai B ya teman-teman ya. Karena nanti kolom A kita gunakan untuk menginputkan waktu transaksinya. Kita ambil nilainya. Dan ini kita filter data stringnya saja teman-teman. Jadi data itu pada dasarnya ada 2 ya teman-teman ya. Ada data numerik, ada data string kalau di spreadsheet. Di sini kita buat dia menjadi string. Kita bikin variabel untuk data di sini teman-teman. Oke, kemudian untuk last row ini masih belum selesai ya teman-teman ya. Kita kembangkan lagi karena banyak ketentuan. Yang pertama karena setiap datanya itu tidak menentu, bisa 1 data, bisa 10 data ya. Jadi belum tentu, tergantung data yang kita inputkan di sini. Lalu di database-nya juga tidak dimulai dari kolom pertama. Jadi di sini kita buat pembandingnya lagi teman-teman. Misalnya seperti ini teman-teman. Kita buat variabel dengan nama i misalkan. Atau namanya bebas ya teman-teman ya. Nah, karena ini data paling ujung atau data pertamanya adalah nama produk setelah waktu ya teman-teman ya. Maka di sini kita tambahkan variabel produknya. Ditulis namanya saja.
Nah, ini nama variabel yang kita buat barusan ya teman-teman ya, kita masukkan lagi. Ini ada ketentuan lagi teman-teman. Jadi di sini untuk memastikan bahwa baris yang ada di database itu kosong teman-teman. Sehingga nanti dia hanya akan mengambil baris yang sudah terinput data produknya, karena di database ini dimulai dari produk ya teman-teman ya. Oke, di dalamnya kita buat satu variabel lagi karena ada elemen yang tidak kita ikutkan di kasir ya di sini ya. Tetapi kita butuhkan di database, sehingga di dalamnya kita tambahkan variabel lagi. Jadi untuk menampilkan waktunya ya teman-teman ya. Misalkan di sini saya kasih nama timestamp. Atau teman-teman boleh kasih nama apa ya, bebas ya. Untuk menampilkannya kita pakai new date di sini teman-teman. Jadi tidak hanya today ya. Kalau today itu kan tanggal ya teman-teman ya. Sekarang kita pakai new date. Sampai jam-jamnya kita pakai di sini. Ini untuk mengambil data dari variabel-variabel yang kita buat tadi ya teman-teman ya. Nah, sekarang urut teman-teman. Karena timestamp-nya sudah kita masukkan. Jadi urut, ada timestamp, kemudian variabel produk, harga, jumlah, dan total teman-teman. Kita masukkan di data push ini teman-teman. Kita mulai dari timestamp. Kemudian untuk variabelnya kita tambahkan variabel i dan angka nolnya ya teman-teman ya. Ini bisa kita copy paste. Dan kita ganti nama variabelnya sesuai dengan apa yang kita inputkan tadi ya teman-teman ya. Ada harga, kemudian jumlah. Satu lagi ada total. Oke, kita cek dulu terutama untuk kurungnya ya teman-teman ya. Jadi harus seimbang antara kurung buka dan kurung tutupnya. Oke, sepertinya sudah seimbang. Kita lanjut dulu. Sekarang kita tambahkan ketentuan lagi untuk baris terakhirnya. Masih belum berakhir ya teman-teman ya. Karena memang ketentuannya cukup banyak. Di sini kita ambil data length-nya. Oke, di dalamnya kita ambil dari variabel database, namanya saja teman-teman, db. Kemudian kita dapatkan rentang selnya. Kita ambil dari variabel baris terakhir atau last row ya tadi ya, kita kasih namanya ya. Jadi kita masukkan nama variabelnya. Kemudian kita tambahkan satu, artinya satu baris di bawahnya, dan kita tambahkan satu lagi untuk kolomnya. Jadi tidak hanya dari segi baris, tapi juga dari segi kolom ya teman-teman ya, karena dimulai dari kolom B di sini.
kita tambahkan lagi data lengthnya. Dan kita masukkan jumlah kolomnya di sini teman-teman. A sampai E berarti ada 5 kolom ya teman-teman ya. Kita set nilainya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kita cek dulu teman-teman penulisannya ya, hati-hati ya. Oke, sepertinya sudah benar ya teman-teman ya. Kita coba simpan dulu. Oke, sudah bisa tersimpan. Sekarang kita coba teman-teman. Sebelum kita coba, kita butuh tombol penyimpannya ya teman-teman ya. Jadi kita buat menggunakan shape. Ya, bentuk tombolnya bebas. Di sini saya pakai round rectangle ya teman-teman ya. Warnanya kita ganti dulu. Oke, misalnya seperti ini, kita simpan. Ini kita taruh di sebelah kanan sini ya teman-teman ya, karena ini nanti kemungkinan akan dicetak juga sebagai bukti transaksi. Kita atur posisinya dulu. Nah, sekarang kita tambahkan fungsi scriptnya. Jadi ketika ngeklik shape-nya ini, ada setting ya, 3 titik di sebelah kanan atas, kita klik, kita tetapkan script dan masukkan nama scriptnya. Jadi ini ya teman-teman ya, input. Oke, sekarang kita coba. Ya, kalau pertama kali memang butuh otorisasi ya teman-teman ya. Di sini kita izinkan saja karena ini fitur bawaan dari Google Sheets-nya ya teman-teman ya. Jadi aman, meskipun di sini tulisannya tidak aman ya teman-teman ya. Tapi ini adalah fitur dari Google Sheets itu sendiri. Kita tidak menginstal dari manapun ya. Jadi aman untuk diotorisasi di sini. Oke, kalau sudah terotorisasi, kita simpan. Kita coba lagi. Ya, script selesai, kita cek dulu. Oh, datanya sudah masuk ya teman-teman ya. Di sini ada waktu transaksinya. Ini mungkin kita letakkan di rata kiri. Nah, sekarang kita bikin untuk fungsi pembersihnya ya teman-teman ya, biar dia terhapus secara otomatis. Jadi kita tambahkan lagi di sini functionnya. Kita kasih nama function bersih mungkin ya teman-teman ya. Nah, di sini kita butuh variabel sheet dan juga variabel input. Kita ambil saja dari fungsi sebelumnya. Seperti ini, sama ya, ngambilnya dari sheet bernama kasir. Kemudian kita buat kode pembersihnya. Jadi kita ambil dari variabel input, kita masukkan namanya teman-teman, input. Kemudian kita ambil rentang selnya, getRank, dan kita masukkan sel mana saja yang akan dihapus. Misalnya di sini kita ingin yang terhapus
yang tidak ada rumusnya ya teman-teman ya. Yang ada rumusnya jangan dihapus. Misalkan dari sel B5 sampai B14 kita masukkan. Dan kita clear konten ya. Ini kita copy dulu. Kemudian kita pastekan dan kita lihat rentang sel yang ingin kita hapus di sebelah mana lagi. Tadi B5 sampai B14 ya. Nah, sekarang jumlahnya yang ingin kita hapus berarti D5 sampai D14. Yang lain gak usah ya teman-teman ya, karena yang lain akan terhapus ketika data di dua baris ini terhapus teman-teman. Jadi kita ganti D5 sampai D14 ya. Kita tambahkan satu lagi teman-teman untuk menghapus data di bayar ini ya teman-teman ya. Jadi misalkan ini kita masukkan uang yang dibayar. Ketika ini terhapus kan otomatis kembaliannya juga hilang ya teman-teman ya. Jadi kita hapus yang di sini saja. Di E16. Kita masukkan saja E16. Kalau sudah kita simpan. Oke, sebelum itu kita tambahkan dulu di function input ya. Nama functionnya saja. Nah, seperti ini teman-teman. Kita simpan lagi. Sekarang kita coba teman-teman. Misalkan yang ini kita tambahkan produk C misalnya. Oke, seperti ini. Kita simpan dulu. Oke, scriptnya selesai. Nah, dia akan tersimpan ya teman-teman ya. Jadi di sini meskipun produknya sama, tetapi waktu transaksinya berbeda. Jadi kelihatan ini masuk ke rombongan transaksi yang mana ya teman-teman ya. Karena ini waktunya ada jam, kemudian menit, dan juga detik teman-teman. Jadi untuk template kasir yang kita bikin ini sudah selesai dan siap untuk digunakan ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan template ini, teman-teman bisa ke link yang sudah kita bagikan di deskripsi di bagian download template gratis ya. Teman-teman klik saja linknya. Lalu teman-teman klik open sampai ketemu filenya ya teman-teman ya. Oke, jika sudah ketemu linknya, teman-teman buat salinannya dulu, karena ini masih terkunci ya aksesnya ya. Jadi biar bisa ngedit, teman-teman klik file, buat salinan, dan kasih nama filenya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. File ini akan langsung masuk ke akun Google Drive teman-teman ya. Jadi nanti ketika teman-teman buka Google Drive, filenya sudah langsung masuk sesuai dengan nama yang kita berikan tadi. Dan ini bisa langsung teman-teman gunakan untuk mengatur bisnis teman-teman ya. Di sini kita juga sudah menyediakan versi lengkapnya ya teman-teman ya. Kurang lebih tampilannya sama dengan yang kita buat tadi. Misalnya untuk nama produk dan harganya sudah kita inputkan di daftar produk. Kita coba input transaksinya di kasir. Kita pilih produknya dulu. Nah, ini tinggal pilih keluar harganya ya teman-teman ya. Oke, kita masukkan uang bayarnya dulu. Oke, dia keluar kembaliannya ya. Kita coba simpan transaksinya.
Ya, dia sudah masuk ke database ya teman-teman ya. Di versi lengkap ini selain masuk ke database, transaksi tadi juga sudah dibuatkan struk secara otomatis teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa langsung mencetak sheet struk ini ya teman-teman ya, tinggal disesuaikan dengan ukuran kertasnya. Ini bisa juga disimpan dalam bentuk PDF ya teman-teman ya. Untuk ukuran bisnis kecil atau UMKM ini terlihat cukup profesional ya teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa mengubah nama toko dan juga keterangannya di AppScript teman-teman. Teman-teman buka dulu di ekstensi ya ke AppScript. Nah, teman-teman cari saja nama toko dan juga keterangannya. Teman-teman bisa rubah di sini sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Selain bisa mengubah nama toko dan keterangannya, teman-teman juga akan mendapatkan laporan yang bisa di-tracking berdasarkan periode bulanan ya teman-teman ya. Misalnya ini bulan Februari, kalau kita ganti periode yang lain, misalkan di Januari, dia akan kosong ya teman-teman ya. Jadi sesuai dengan periode yang kita masukkan teman-teman. Begitu juga dengan periode-periode berikutnya nanti teman-teman. Nah, jadi laporan ini akan sangat membantu bagi teman-teman ya ketika ingin membuat atau memantau hasil penjualan produk secara bulanan ya teman-teman ya. Tidak perlu mengintai satu persatu dari daftar transaksi yang ada di database. Versi lengkap ini bisa teman-teman dapatkan di link ID. Linknya sudah kita tambahkan di deskripsi. Teman-teman bisa buka dan dapatkan versi lengkapnya di sini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian video kali ini. Semoga bisa membantu, dan apabila menurut teman-teman konten ini bermanfaat, silakan share video ini supaya dapat memberikan manfaat yang lebih luas lagi. Jika teman-teman memiliki saran atau request, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar ya. Nanti akan kita pertimbangkan komentar dari teman-teman semuanya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah!